Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 yang menyajikan tentang pemberitaan oleh Filipus kepada orang Etiopia dan sampai ke Kaisarea. Di ayat 26 dikatakan bahwa Filipus meninggalkan pekerjaan di Samaria. Kemudian setelah memberitakan Injil kepada seorang Etiopia, Filipus dilarikan oleh roh itu. Di sini kita memiliki teladan lain yang berhubungan dengan pekerjaan Injil. Filipus telah memainkan satu peran penting dalam pekerjaan di Samaria. Tidak diragukan lagi, orang-orang beriman percaya kepadanya dan bersandar padanya. Tetapi tiba-tiba Filipus disuruh bangun dan pergi ke selatan oleh seorang malaikat. Meskipun Filipus telah sangat membantu kaum beriman di Samaria, ia dapat meninggalkan pekerjaan di sana segera setelah ia diminta untuk melakukannya. Injil telah disebarkan dari keturunan Yahudi murni sampai kepada orang Samaria berdarah campuran melalui Filipus, Petrus, dan Yohanes. Sekarang malaikat Tuhan mengarahkan Filipus untuk berkontak dengan seorang bukan Yahudi murni dari Etiopia. Melalui ini, Injil meluas ke selatan, ke Afrika. Orang Etiopia dalam ayat 27 ini telah datang untuk beribadah di Yerusalem. Ini membuktikan bahwa pejabat istana dari Etiopia itu mencari Allah. Menurut pengaturan kedaulatan Tuhan, Filipus datang mengontak orang yang mencari Allah ini, orang yang lapar dan haus akan Allah. Roh menyuruh Filipus mendekati kereta itu, dan ketika ia melakukannya, ia mendengar pejabat istana itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Ini adalah kedaulatan Allah, bahwa orang Etiopia itu sedang membaca Yesaya pasal 53 ayat 7, yang mengacu kepada Kristus Sang Penebus. Ini pastilah pimpinan kedaulatan Roh.
Sehingga pejabat istana itu membuka ayat Alkitab tentang Kristus sebagai domba yang menebus orang dosa. Satu bagian yang cocok untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Butir penting lainnya dalam pemberitaan Injil Filipus adalah bahwa segala aktivitasnya berada di bawah petunjuk, pimpinan, dan bimbingan Roh Kudus. Pergerakan Tuhan dalam perluasan kerajaannya melalui pemberitaan Injil dalam kitab Kisah Para Rasul adalah dipimpin dan diarahkan oleh Roh, bukan dengan usaha dan jadwal manusia. Karena itu, pergerakan ini bukan berasal dari tindakan manusia, melainkan berasal dari tindakan Roh. Saudara-saudari, kita semua harus belajar dari teladan ini untuk berdoa dan memelihara diri kita sendiri dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita akan dapat merasakan pimpinannya kapan saja. Kemudian pergerakan dan pemberitaan Injil kita akan sesuai dengan petunjuk Roh itu, bukan mengikuti opini, rencana, dan jadwal kita. Kiranya dalam pemberitaan Injil kita belajar selalu bertindak di bawah petunjuk dan bimbingan Roh itu. Di ayat 26-40 ada perkara baptisan air. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Fakta bahwa pejabat istana Ethiopia itu memiliki reaksi yang demikian ketika ia melihat air menunjukkan bahwa Filipus dalam pemberitaan Injilnya pasti memberitakan baptisan air kepadanya. Jika Filipus tidak mengatakan apapun tentang baptisan, tidak mungkin orang Ethiopia itu memiliki reaksi yang demikian. Filipus mungkin sedang membicarakan baptisan air ketika mereka sampai ke tempat yang ada airnya itu, di mana pejabat istana itu dibaptiskan. Dalam kasus Injil ini, hal baptisan air secara khusus ditekankan, tetapi tidak disebutkan tentang baptisan Roh. Ini seharusnya memberi kita suatu petunjuk yang kuat bahwa kita harus memperhatikan baptisan air yang melambangkan kesatuan kaum beriman dengan kematian dan kebangkitan Kristus, dan juga baptisan Roh. Baptisan Roh menghasilkan realitas kesatuan kaum beriman dengan Kristus dalam hayat di aspek esensial dan dalam kuasa di aspek ekonomikal. Baptisan air adalah pemastian kaum beriman atas realitas Roh. Keduanya diperlukan dan tidak bisa saling menggantikan. Seluruh kaum beriman dalam Kristus seharusnya secara tepat memiliki keduanya, sama seperti umat Israel dibaptis dalam awan yang melambangkan Roh itu, juga dibaptis dalam laut yang melambangkan air, seperti yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 2. Mengenai baptisan, air melambangkan kematian dan penguburan untuk pengakhiran orang-orang yang bertobat. Dan Roh Kudus adalah roh hayat dan kebangkitan untuk penunasan orang-orang yang telah diakhiri itu. Air kematian menunjukkan dan melambangkan kematian al-Mu'id Kristus yang ke dalamnya kaum berimannya dibaptiskan. Bukan hanya menguburkan orang-orang yang dibaptiskan itu, tetapi juga dosa-dosa mereka, dunia dan masa lampau mereka. Baptisan itu juga memisahkan mereka dari dunia yang meninggalkan Allah dan kebobrokannya. Roh Kudus adalah Roh Kristus, juga Roh Allah. Jadi dibaptis dalam Roh Kudus berarti dibaptis ke dalam Kristus, ke dalam Allah Tritunggal, bahkan ke dalam tubuh Kristus, yakni disatukan dengan Kristus dalam satu roh. Melalui baptisan air dan roh yang demikianlah kaum beriman dalam Kristus dilahirkan kembali ke dalam kerajaan Allah, ke dalam alam hayat ilahi dan pemerintahan ilahi, sehingga mereka dapat hidup dengan hayat kekal Allah dalam kerajaannya yang abadi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8, pejabat istana itu menerima baptisan air dan baptisan roh pada saat yang sama. Tidak ada dua baptisan, satu baptisan air dan satu baptisan roh. Baptisan air dan baptisan roh adalah satu. Bagi Allah tidak perlu ada air, hanya perlu roh saja. Tetapi sebagai manusia yang bersifat jasmani, kita memiliki keperluan untuk penegasan materi terhadap hal-hal rohani. Karena itu baptisan air adalah penegasan yang di luar dari baptisan roh yang di dalam.
Kapan saja kita membaptis seseorang dalam air, kita perlu memiliki iman bahwa kita sedang membaptis orang itu bukan hanya ke dalam air, tetapi juga ke dalam Roh itu sebagai realisasi dari Allah Tritunggal. Baptisan air bila tanpa Roh itu akan menjadi kosong, tetapi baptisan Roh bila tanpa baptisan air akan kekurangan penegasan di luar yang diperlukan. Karena itu, menurut ekonomi perjanjian baru Allah, baptisan harus secara batini dari Roh dan secara luaran dari air. Saudara-saudari, ketika kita membaptis orang-orang ke dalam air, ini menandakan kita sedang membaptis mereka ke dalam Allah Tritunggal, ke dalam Kristus dan ke dalam kematian Kristus, yang membuat mereka dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Ini adalah baptisan unik yang disebutkan dalam Efesus pasal 4 ayat 5, dan juga baptisan yang dibicarakan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberi kami sebuah teladan yang baik. Tuhan, bahwa kami perlu belajar dari Filipus, memberitakan Injil menurut Roh, menurut pimpinan Roh. Tuhan, karena Injil adalah pergerakan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan, ajarilah kami bagaimana kami bersatu dengan Engkau di dalam Roh. Tuhan, sehingga melalui pimpinan Roh, Tuhan, Kau membawa kami kepada anak-anak damai. Oh, orang-orang yang membutuhkan keselamatan, orang-orang yang memerlukan Dikau. Oh, Tuhan Yesus, dan terus susun kami dengan firman kebenaran, sehingga kami boleh memberitakan Injil, Tuhan, dengan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, dan membawa orang percaya kepadamu, percaya Engkau adalah anak Allah yang hidup, sehingga mereka melalui Injil menerima Dikau, Tuhan, bahkan menerima baptisan. Oh Tuhan Yesus, melalui baptisan bersatu dengan Engkau secara organik, Tuhan, dan bersatu dengan kematian dan kebangkitan-Mu, bahkan melalui baptisan dibawa ke dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus, jadikan kami saksi-saksi-Mu yang hidup, manapun kami berada dan kapanpun. Tuhan, melalui kesaksian ini, Tuhan, banyak orang beroleh selamat. Syukur padamu Tuhan. Sungguh rahasia Kristus satu dengan orang dosa. Siapa, apa, dan kapanpun tak dapat pisahkan. Haleluya, haleluya, rahasia mulia. Sungguh rahasia dalam Tuhan, ku dengan Allah. Betapa unggul aku telah bangkit bersama Dia. Sejak kini dosa dan setan gangguku tak dapat. Haleluya, haleluya, unggul nan mulia. Betapa unggul kini aku hidup bersama Dia.